Hi everyone, it's Ilusonika. Di video kali ini aku akan bahas tentang GTE dan nanti aku akan kasih GTE aku yang sukses membuat visa aku tuh granted, visa student aku tuh granted di Australia ini. Nah, GTE sendiri itu adalah singkatan dari Genuine Temporary Entrant. Nah, singkatnya kok GTE ini sebenarnya seperti personal statement yang meminta kamu untuk menjelaskan tujuan kamu itu sekolah di Australia untuk apa. Gitu, itu sebenarnya sih intinya ya. Dan mereka minta di GTE itu tuh sekitar 300 kata aja, tapi ini nggak usah khawatir sih, sejujurnya GTE aku itu lebih dari 300 kata dan masih oke. Nah, sekarang kita mau bahas detail apa saja sih informasi yang harus ada di GTE. Ya, nah ini informasi ini aku ambil berdasarkan dari website Embassy Australianya. Oke, kita bahas yang pertama adalah previous study. Nah, ini kamu harus jelasin pendidikan terakhir kamu itu apa. Sebutin nama sekolahnya, lalu juga berapa lama kamu sekolah. Misalnya kamu mau S1 di sini, berarti pendidikan terakhir kamu SMA, dan kamu bisa tulis gitu 3 tahun selama sekolah di SMA X misalnya, atau misalnya kamu mau kejar master di sini, berarti kan pendidikan terakhir kamu S1. Nah, kamu sebutin nama kampus kamu apa, lalu berapa lama kamu belajar di kampus tersebut gitu. Nah, ada juga namanya gap in previous study. Nah, misalnya nih kalau kamu kuliah di Indonesia tapi pernah cuti kuliah, itu bisa dijelasin karena kan normalnya memang S1 itu sekitar 4 tahun ya. Jadi kalau misalnya kamu lebih, itu bisa dijelasin kenapa. Oke. Terus sebelum kita masuk yang ke poin 3, gap year ini juga bisa dijelasin ya. Misal dari S1 kamu mau ke S2 ini misalnya ada gap year berapa tahun, nah itu bisa dijelasin nih. Selama gap years ini kamu ngapain? Oh, aku misalnya bekerja. Nah, ini kamu bisa jelasin di current employment. Di current employment ini kamu bisa sebutin nama perusahaan kamu, terus berapa lama kerja, terus posisi kamu bekerjanya sebagai apa, dan lebih baik lagi kamu bisa sertain kontak dari atasan kamu gitu. Tapi ya sebenarnya ini optional aja sih untuk masukin kontak atasan kamu gitu. Oke, nah ini yang keempat. Yang keempat itu seperti keterikatan kita dengan negara asal kita Indonesia. Jadi mereka selain minta tujuan kamu belajar di sini tuh untuk apa, mereka juga mau lihat nih, nanti kamu setelah lulus itu kamu akan kembali atau enggak. Nah, ini di sini juga penting kita jelasin. Nah, ini bisa dijelasinnya dengan mungkin bukti apa namanya? Kamu punya usaha di uh, Indonesia atau misalnya ya pokoknya bentuk-bentuk keterikatan yang bisa meyakinkan mereka bahwa kamu tuh nanti akan pulang gitu setelah lulus. Oke. Okay? Nah, terus nomor 5, ya poin kelima tuh economic situation. Nah, ini memang ya menjadi beberapa apa ya, salah satu yang pertimbangan yang cukup berat karena untuk sekolah di sini kan butuh biaya yang banyak. Jadi di sini juga di GT ini kamu diminta untuk menjelaskan sedikit gitu. Apakah kamu mempunyai bukti finansial yang kuat dan agar kamu bisa sekolah di sini atau enggak? Nah, ini bisa dibuktikan dengan seperti surat izin usaha atau SIUP itu. Lalu misalnya juga kalau ini sebenarnya jarang sih ya, kamu sekolah di sini karena disponsori oleh perusahaan gitu. Nah, itu kamu bisa sertakan juga atau kamu bisa lampirkan bank statement gitu atau kayak income tax tapi punya orang tua atau punya seseorang yang sponsorin kamu lah untuk sekolah di sini. Nah, untuk poin 5 ini sebenarnya aku nggak lampirin, aku cuma lampirin kayak izin izin usaha tapi usaha kecil gitu loh yang UMKM gitu dan dia untungnya bisa lolos. Oke. Okay. Nah, ini sekarang kita masuk ke additional information-nya. Nah, aku di sini tuh ada 10. Yang pertama, kamu perlu jelasin sedikit, kenapa sih kamu pilih Australia nggak di Indonesia aja? Apa yang buat Australia itu lebih gitu, makanya kamu mau sekolah di sini. Terus kamu juga perlu jelasin, ini yang poin yang kedua, kamu perlu jelasin setelah
belajar kamu ke Indonesia tuh mau apa, mau apa gitu. Terus yang ketiga, kamu juga perlu, apa ya, a strong incentive itu kayak ya bukti finansial lah yang membuat kamu tuh punya, eee, punya bukti keuangan atau ya pokoknya segala sesuatu yang yang meyakinkan mereka agar agar mereka tuh percaya kalau kamu sekolah di sini tuh bisa dan cukup gitu loh, nggak kekurangan. Nah ini dia nih yang level of knowledge of the purpose course ini ini penting juga untuk, jadi bahan pertimbangan kamu dalam memilih sekolah. Jangan sampai kamu memilih sekolah tuh yang asal-asalan, apalagi yang levelnya tuh malah turun dari previous study kamu. Misalnya kamu awalnya S1 terus di sini mau ambil D3. Nah, itu sudah pasti jadi kayak lampu kuning lah untuk officer-nya. Eee, untuk officer-nya tuh, nggak yakin gitu kalau kamu tuh benar-benar mau belajar di sini, gitu. Nah, ini juga tadi aku udah jelasin ya, poin 5, poin 6, poin 7 juga sudah, lalu ini ada poin 8. Nah, ini konsistennya itu maksudnya kalau S1 kamu misalnya kayak aku pendidikan, S2-nya pendidikan juga. Nah, itu memperbesar peluang kamu untuk granted gitu. Tapi kalau misalnya nggak sama kayak aku, itu juga nggak masalah. Karena future employment aku tuh cukup meyakinkan gitu karena sebelumnya aku sudah merintis bisnis kecil-kecilan, jadi habis belajar ini, habis lulus dari sini aku berusaha untuk mengembangkan lebih gitu. Ya, nah ini juga other benefits-nya ini juga perlu dijelasin. Jadi setelah kamu belajar di Australia ini kira-kira manfaat apa saja sih yang bisa kamu dapatkan? Gitu. Oke, sekarang kita akan bahas GT aku. Ini GT yang aku upload ke embassy ya. Jadi ini sebagai pembanding aja ya, atau misalnya kasih gambaran ke kamu tentang GT itu. Karena ini aku share di internet dan mungkin ada beberapa yang pakai juga, jadi aku sangat saranin kamu agak-agak sedikit ubah gitu. Jadi supaya nggak sama banget. Nanti takutnya kalau misalnya banyak orang yang pakai malah jadi visanya nggak granted kan sayang. Oke lah, ini adalah GT aku. Kita mulai bahas satu persatu ya. Since helping my parents run their retail store as a child, I have always enjoyed working in business. Although I became a teacher after university, during the pandemic, I opened my own online restaurant and fell in love with marketing. I hope to study marketing at you can mention the name of your education and return to Indonesia to pursue a marketing career and help grow my family's businesses in Jakarta. Jadi di paragraf yang pertama ini aku kayak apa ya introduction sedikit. Lanjut ke paragraf yang kedua, I graduated from sebutin nama kampus kamu, majoring in, jurusannya apa, lalu in, year-nya itu di tahun berapa. Lalu my degree require 4 years of study. Ini kamu sebutin length study-nya. Contohnya misalnya dari 2014 to 2018 gitu. And then during my final year at university, I receive ini kamu kalau misalnya ada award di kampus ini boleh banget kamu masukin ya. Jadi I receive award which recognize me as one of the best students on campus. Ya, jadi ini di paragraf 1 dan 2 sebenarnya seperti jelasin previous tadi aku. Lalu kita next ke paragraf ketiga. After graduation, I began working at one of the top elementary schools in Indonesia. Sebutin nama perusahaannya, alamatnya. Lalu I have worked there for 3 years as an elementary teacher. My responsibilities include teaching mathematics and science for grade 3, providing feedback to parents and students, and organizing and taking part in school events. In my visa application, I have included a supervisor. Nah, ini kamu bisa sebutin nama atasan kamu, lalu kontaknya, as a reference who can discuss my employment at. Nah, ini perusahaan kamu apa. Next paragraph.
2 years ago, while continuing to work as an elementary school teacher, I opened an online restaurant called. Nah, ini bisnis kecil-kecilan aku ya. Jadi ini kayak yang mendasari aku kenapa sih aku mau ambil bisnis marketing di Australia. The restaurant is an online restaurant that sells meatballs, chicken noodles, and other kinds of meatballs cuisine. I started the restaurant in 2020 after the COVID-19 pandemic hit the world. In the pandemic environment, my online business was successful and helped inspire my family to restart their business. Over the past year, their retail shop has become a trusted supplier of office supplies. Ya, nah ini mulai nih aku kayak intro mau jelasin tujuan aku tuh sekolah di Australia ngapain gitu. Kita next ya ke next paragrafnya. While running my restaurant, I discovered that I have a passion for marketing. While I have learned many things required to manage a business, including copywriting, food packaging, and product environment, the most challenging and enjoyable work for me is marketing. Before opening my business, I had no prior experience advertising on online platforms, and my educational background didn't prepare me for this work. In Jakarta, there are hundreds of restaurants that sell the same food as mine, and I learned that promoting my food on GrabFood and GoFood was essential to the success of my business. I want to be able to show customers that the meatballs that I share are superior to the food of other restaurants. At the same time, I want to pursue a career as a marketing consultant in the Indonesian food industry. Lastly, I want to be able to help my parents market and improve their retail business as well. So, to improve my marketing knowledge and professional profile, I hope to study at. Nah, ini aku sebutin nama kampus yang akan aku tuju. I know that studying abroad will give me plus point when I return to Indonesia, as it will improve my chances of gaining clients and being hired by a well-known company. I also believe that studying abroad will broaden my way of thinking. I chose Australia as it has a high reputation and is a multicultural country. Creates an opportunity to learn from people with diverse backgrounds, see things from other perspectives, and inspire me to think creatively in the future. This ability will help me solve challenges in the Indonesia food industry. Additionally, ini aku sebutin nama kampus aku, also provide Vice Chancellor Scholarship for 2 years, which will help me cover the cost of my education while in Australia. Nah, di paragraf ini aku tekenin tujuan aku ke Australia itu apa, lalu kenapa aku pilih Australia. Kemudian di sini aku ada sedikit jelasin kalau misalnya aku dapat scholarship gitu yang membantu aku secara finansial untuk sekolah di sini gitu. Nah, kemudian ini last paragrafnya ya. After graduating from, nah ini sebutin nama kampus aku yang di sini, I plan to return to Jakarta to grow my family's businesses and pursue a career as a marketing consultant in the Indonesia food industry. I plan to use my qualification gained in Australia to look for marketing jobs with well-known companies in Indonesia such as Indofood or Telkom. Nah, jadi di kalimat ini aku jelasin, jadi habis lulus itu aku mau ngapain ya? Aku mau kerja gitu di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Lalu kita lanjut lagi, using the learning experiences I will gain in Australia and the experience of working for a large Indonesian company will give me opportunities to improve my and my family's own business plans in the future. For all the reasons above, I'm very excited to study in Australia. Oke lah, itulah GT aku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini cukup membantu kamu untuk membuat GTI. Ya, jika semisalnya
kamu mau tanya-tanya ke aku juga boleh komen atau boleh DM di Instagram aku. Nah, ini Instagram aku ya. Jangan lupa juga di-follow. Kemudian kalau kamu rasa video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan like. Thank you guys. See you on the next video. Bye.